jangan lupa like and subscribe ya, karena like and subscribe itu gratis. Gerak batu yang dilemparkan vertikal ke atas dan akhirnya jatuh ke tanah disebut dengan A. GLB, B. GLB kemudian berubah menjadi GLBB, C. GLBB kemudian berubah menjadi tidak beraturan, D. GLBB diperlambat kemudian berubah menjadi GLBB dipercepat. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan penjelasan berikut ini. Sebuah benda yang dilemparkan vertikal ke atas akan mengalami GLBB diperlambat. Karena benda tersebut semakin ke atas, maka kecepatannya akan semakin diperlambat. Dan sebaliknya, ketika benda jatuh ke tanah akan mengalami GLBB dipercepat. Karena kecepatan benda tersebut semakin cepat. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut adalah yang D, yaitu GLBB diperlambat kemudian berubah menjadi dipercepat. Soal kedua, besaran yang memiliki nilai dan arah disebut A. Kecepatan, B. Saklar, C. Kelajuan, D. Vektor. Agar kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus paham dulu macam-macam besaran. Besaran digolongkan menjadi dua, yaitu ada besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah, misalnya kecepatan, percepatan, gravitasi, dan gaya. Kemudian yang kedua ada besaran skalar. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai saja, seperti laju, berat, jarak, dan waktu. Jadi, besaran yang memiliki nilai dan arah disebut dengan vektor. Soal ketiga, sebuah bus kota pada detik pertama bergerak dengan kecepatan 7 meter per sekon. Pada detik kedua, kecepatannya menjadi 9 meter per sekon. Berapa percepatan rata-rata bus tersebut? Dari soal tersebut diketahui bahwa kecepatan pertama bus kota adalah 7 meter per sekon. Kemudian kecepatan kedua dari bus kota tersebut adalah 9 meter per sekon. Di mana waktu yang ditempuh oleh bus kota dari detik pertama ke detik kedua adalah 1 sekon. Yang ditanyakan adalah percepatan atau disimbolkan dengan A. Kalian perlu tahu bahwa percepatan atau A memiliki rumus adalah delta V per T, di mana delta V itu diperoleh dari V2 dikurangi V1 per T. Nah, diperoleh hasil V2 adalah 9 meter per sekon dikurangi 7 meter per sekon, kemudian hasilnya dibagi dengan 1 sekon. Jawabannya adalah ketemu 2 meter per sekon kuadrat. Jadi, percepatan rata-rata bus tersebut adalah 2 meter per sekon kuadrat. Soal keempat, perhatikan gambar berikut. Resultan gaya pada gambar di atas adalah A. 10 Newton ke arah kanan, B. 10 Newton ke arah kiri, C. 20 Newton ke arah kanan, D. 20 Newton ke arah kiri. Pada gambar diketahui bahwa F1 sama dengan 80 Newton dengan anak panah ke kanan. Berarti nilainya adalah positif. Kemudian F2 dan F3 dengan masing-masing 35 Newton dan 55 Newton dengan anak panah ke kiri berarti bernilai negatif. Maka resultan gaya dari ketiga gaya tersebut adalah F1 ditambah F2 ditambah F3, di mana F1 bernilai 80 Newton ditambah F2 bernilai 35 Newton dengan tanda negatif karena arahnya ke kiri, kemudian ditambah lagi dengan F3 bernilai 55 Newton dengan tanda negatif juga. Diperoleh dengan 80 Newton dikurangi 35 Newton dikurangi 55 Newton. Dengan hasil adalah negatif 10 Newton. Kemudian negatif 10 Newton
itu ke arah mana? Jawabannya adalah ke arah kiri, yaitu karena ada tanda negatifnya. Jadi, jawaban dari pertanyaan di atas adalah yang B, yaitu 10 Newton ke arah kiri. Sekian dulu ya pembahasan kita tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih.